Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kali ini aku akan mengabarkan suatu kabar baik, yaitu hari ini adalah tepat learning journal pada pertemuan terakhir teman-teman. Yes, alhamdulillah akhirnya tugas learning journal ini selesai juga ya. Dan alhamdulillah aku bisa menyelesaikannya dengan baik. Kebetulan materi pada kali ini yang akan aku sampaikan itu hasil dari presentasi kelompok 4 yang berjudul Pendekatan Creative Writing dalam Penulisan Berita dan Artikel, Inovasi Bahasa di Era Digital, teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita masuk pada materinya. Sebentar ya, teman-teman. Nah, jadi pada materi yang pertama itu ada konsep dan karakteristik creative writing dalam non-fiksi. Jadi, creative writing atau tulisan kreatif adalah diibaratkan sebuah pohon yang banyak cabang dan rantingnya. Pohon rindang itu penuh bunga dan indah dan juga memiliki buah yang lezat dan penuh manfaat. Bunganya yang indah itu berupa puisi atau cerita pendek, novel, lakon sandiwara yang menghiasi kehidupan peradaban manusia. Sedangkan buahnya yang lezat itu dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan sebagainya. Dengan kata lain, creative writing juga bukanlah tulisan biasa. Ia tulisan yang luar biasa yang bisa menimbulkan daya imajinasi, inspirasi, dan daya kritis pembacanya. Imajinasi mampu mengusik, membuai, merangsang, melambungkan, menerbangkan, serta menghanyutkan, bahkan bisa jadi mengaduk-aduk perasaan. Inilah perbedaan terpenting antara tulisan biasa dan tulisan kreatif, teman-teman, tentunya ya. Nah, karakteristik penulisan jurnalistik konvensional. Jadi, jurnalistik konvensional ini adalah jurnalistik yang menggunakan media cetak maupun media elektronik seperti radio dan televisi tentunya, teman-teman. Terlepas dari berbagai definisi, jurnalisme ini masih berpedoman pada prinsip 5W1H. Udah aku jelasin ya di video-video sebelumnya tentang 5W dan 1H ini ya. Nah, udah kayak gitu, jurnalisme konvensional ini bertujuan agar informasi dari media dapat dimengerti dan dipahami oleh khalayak luas secepat mungkin, teman-teman. Surat kabar merupakan salah satu bagian dari jurnalisme konvensional. Bahasa jurnalistik memiliki karakter atau sifat-sifat khusus yang membedakannya dengan ragam bahasa yang lain. Karena karakteristik bahasa jurnalistik menurut J.S. Badudu adalah harus singkat, padat, sederhana, jelas, lugas, dan juga menarik tentunya. Nah, apa sih perbandingan antara creative writing dan penulisan jurnalistik konvensional ini, teman-teman? Jadi, perbedaannya ini, kalau penulisan kreatif ini berfokus pada imajinasi dan ekspresi diri yang memungkinkan penulis untuk bebas menggunakan bahasa dan gaya yang sesuai dengan imajinasinya. Sedangkan jurnalistik di sisi lain lebih berorientasi pada fakta dan juga akurasi tentunya, dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas, singkat, dan juga objektif, teman-teman. Nah, gimana sih penerapan creative writing ini dalam penulisan berita dan artikel di media digital, teman-teman? Tentunya creative writing dalam media digital bukan sekadar menulis dengan indah, melainkan strategi naratif yang digunakan untuk menyampaikan fakta dan juga informasi secara menarik, teman-teman, emosional dan komunikatif dengan tetap memegang prinsip jurnalistik seperti akurasi, kebenaran, dan juga keadilan, teman-teman. Creative writing dalam penulisan berita dan artikel juga berfungsi untuk membuat konten yang lebih menarik, engaging, dan mudah dipahami oleh audiens. Berbeda dengan penulisan berita konvensional yang cenderung kaku dan berbasis fakta secara langsung. Pendekatan kreatif dalam penulisan berita dan artikel memungkinkan penyampaian informasi dengan gaya yang lebih dinamis, naratif, dan persuasif, teman-teman ya. Nah, selanjutnya pendekatan creative writing dari aspek gaya bahasa nih. Jadi, dalam penulisan berita dan artikel di media digital menekankan penggunaan gaya bahasa yang naratif, imajinatif, dan komunikatif untuk menarik perhatian serta membangun keterlibatan emosional para pembacanya tentunya ya. Berbeda dengan gaya jurnalistik konvensional yang cenderung lebih formal dan lugas,
gaya bahasa dalam creative writing memberi ruang untuk penggunaan gaya bahasa figuratif atau majas, diksi khas, serta struktur kalimat yang lebih bebas atau gaul dan estetik. Nah, selanjutnya ada materi tentang pengaruh pendekatan creative writing terhadap kualitas, daya tarik, dan efektivitas komunikasi dalam penulisan berita dan artikel. Ini materi terakhir ya teman-teman. Jadi pendekatan creative writing itu tidak hanya memperkaya struktur narasi, tetapi juga membantu membentuk tulisan yang lebih tajam, bernas, dan koheren secara logis. Dalam konteks jurnalistik dan ilmiah, kualitas tulisan tidak sekedar diukur dari kelengkapan data, tetapi juga dari kemampuan menyampaikan ide secara menarik, terstruktur, dan memikat pembaca sejak paragraf pembuka. Nah, peningkatan daya tarik tulisan. Salah satu keunggulan utama pendekatan creative writing adalah kemampuannya dalam meningkatkan daya tarik tulisan baik dalam berita maupun artikel di media digital. Daya tarik dalam konteks ini bukan hanya berarti tulisan menjadi indah atau puitis, melainkan bagaimana sebuah tulisan mampu menarik perhatian, membangun emosi, dan mempertahankan keterlibatan pembaca hingga akhir tulisan. Pendekatan ini menekankan penggunaan storytelling naratif, pemilihan lead yang menggugah, serta gaya bahasa figuratif yang mampu membangun hubungan emosional antara teks dan pembacanya. Kekuatan narasi dalam teks non-fiksi memainkan peran penting dalam menciptakan efek keterlibatan atau engagement, terutama dalam lingkungan digital yang sangat kompetitif dan penuh distraksi. Konten berita yang ditulis juga dengan gaya naratif dan personal atau human interest cenderung mendapatkan perhatian lebih besar dari audiens digital dibandingkan laporan berita konvensional yang kaku dan berorientasi data semata. Hal ini membuktikan bahwa pembaca lebih terhubung dengan cerita yang bersifat manusiawi, yang memungkinkan mereka berempati dengan tokoh atau situasi yang disajikan. Nah, mungkin cukup sekian materi pada pertemuan terakhir ini ya teman-teman yang telah dibawakan oleh kelompok 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf, aku Revi Lutfia pamit undur diri. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga mendengarkan penjelasan-penjelasan aku dari Learning Journal pertama sampai pertemuan terakhir kali ini. Terima kasih ya buat semuanya yang sudah setia menonton. Aku tutup pertemuan kali ini dengan membaca ayat Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. See you in the next Learning Journal. Tapi jangan sampai ketemu lagi. Bye bye.